memperkenalkan diri ya. Perkenalkan, nama saya Nadia Salva Fauzia dengan NIM 2204640. Nama saya Salma Mayatur Alia dengan NIM 2203715. Nama saya Salsa Bilana Anissa dengan NIM 2200062. Dan nama saya Gita Maulida Nurhandini dengan NIM 2202470. Selamat menyaksikan. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, aku mau bacain dongeng ya yang judulnya Anak Beruang yang Mandiri. Kita mulai ya. Ya. Oke. Di sebuah wilayah daerah kutub terdapat beruang kecil yang berumur 2 tahun lebih. Dia itu bernama Berry. Seharusnya beruang usianya ini sudah harus belajar hidup mandiri. Oleh sebab itu, setiap malam Bu Poli selalu membacakan kisah perjuangan beruang agar Berry bisa meladaninya. Lalu suatu pagi, Berry diajak ibunya pergi ke laut untuk mencari makanan. Dalam perjalanan, mereka bertemu dengan Paman Bore, tetangga mereka. "Hai Paman Bore, apa kabar?" "Paman, apa yang Paman bawa?" sapa Berry. "Ini ikan salmon yang sudah diawetkan, Berry. Rasanya sangat enak. Apakah kamu mau?" Apa tadi ikan apa? Salmon. Oke, bagus. Setelah sampai di laut, mereka langsung menceburkan diri. "Berry, ayo kita berenang," ajak Bu Poli. Tapi Berry menggelengkan kepala. Ia hanya terdiam di tepian. Setelah puas berburu ikan salmon dan bermain, keduanya naik ke permukaan sambil mengeringkan bulu-bulunya. "Perutku belum kenyang, aku masih ingin makan," kata Berry. Berry terus merengek, sementara itu dari kejauhan terlihat. Setelah puas berburu ikan salmon dan bermain, keduanya naik ke permukaan sambil mengeringkan bulu-bulunya. "Perutku belum kenyang, aku masih ingin makan," kata Berry. Berry terus merengek, sementara itu dari kejauhan terlihat titik hitam bergerak ke arah mereka. Titik hitam yang mereka maksud itu semakin mendekat ke arah mereka. Ternyata itu adalah seekor anjing laut yang sedang berjalan terseret-seret sendirian. Dengan sigap, Ibu Poli langsung meloncat dan menangkap kepala anjing laut itu. Melihat ibunya mendapatkan buruannya, Berry bersorak gembira. Pagi itu, ketika bangun tidur, Berry tidak mendapati ibunya di sampingnya lagi. Pagi itu, ketika ia bangun tidur, Berry tidak mendapati ibunya lagi di sampingnya. Ia keluar gua dan mencari ibunya. "Di mana ibu?" Karena Berry terus berteriak mencari ibunya, ia menuju ke arah laut dan berpikir ibunya sedang mencari makanan. Tapi ia kecewa karena sesampainya di laut, ia tidak menemukan ibunya. Ia dikejutkan oleh lemparan bola salju kecil di kepalanya. Berry menoleh ke belakang. Ia mendapati ikan salmon yang sedang terjepit di antara retakan salju. Ikan salmon itu terus bergerak-gerak, berusaha untuk melepaskan diri. Berry yang sejak tadi lapar segera mendekati ikan salmon itu dan ia meloncat menceburkan diri. Berry terperosok masuk ke dalam air. Ia berenang dan menyelam melanjutkan berburu ikan salmon. Setelah berhasil mendapatkan beberapa ikan salmon, ia keluar dari dalam air untuk menikmati hasil buruannya. Pagi itu, Berry dikejutkan dengan suara yang menyuruhnya bangun. Itu seperti suara ibunya. Berry terus mengikuti suara itu. Suara itu menuju ke arah laut dan ia terus mengikutinya. Tapi suara itu tetap terdengar. Berry mengira itu ibunya. Sambil berlari, dia mengejarnya dan tanpa sadar ia menabrak sesuatu. Dubruk gitu katanya. Ia menabrak seekor beruang yang sedang menelungkup sambil menutup hidungnya. Berry menghampiri beruang tersebut. "Hei, apa yang sedang kau lakukan?" Beruang itu menyahut perlahan. "Shh, jangan berisik. Ada mangsa sedang mendekati ke arah kita." Ia segera menelungkup sambil menutup hidungnya. Seekor anjing laut mulai mendekat ke arah mereka, meskipun pelan tapi pasti. "Ayo Dani, tangkap
Tangkap dia, teriak Bari. Tapi melihat Dani masih ragu-ragu, Bari langsung ikut menangkap si anjing laut. Bari berhasil menangkap bokongnya dan Dani berhasil menangkap kepalanya. Kedua anak beruang itu segera akrab. Ketika hari menjelang sore, Bari membuat lubang untuk tempat tinggalnya. Dani pun membantunya. Bari sengaja membuat rumah tak jauh dari rumah Dani. Kini mereka bersahabat dengan tempat tinggal mereka sendiri. Tak jauh dari rumah Bari ada Bu Poti, tampak tersenyum bangga. Selamat menempuh hidup mandiri anakku. Kini ibu yakin kamu benar-benar dapat hidup mandiri, kata ibunya sambil berbalik pergi. Selesai. Halo, Ibu Salsa. Coba siapa yang tebak hari ini ibu mau ngapain? Mau belajar cerita. Betul, mau cerita. Sebutkan dulu coba ibu mau tahu apa saja hewan yang ada di gambar ini. Gajah. Monyet. Betul. Ada badaknya. Betul. Ya, kayak larutan. Betul kan yang ada badaknya ya. Ya. Tapi ini badaknya di cerita, bukan di larutan. Iya. Coba ibu mau tanya siapa sudah bisa baca? Aku Coba baca ini apa? Semangat anak gajah. Yeay. Ya, jadi hari ini ibu akan bercerita tentang semangat anak gajah. Coba dengarkan baik-baik ya. Oke. Pagi itu, seluruh penghuni hutan tengah berjalan meninggalkan hutan tempat tinggalnya. Karena hutan yang menjadi tempat tinggal mereka telah rata dengan tanah. Mereka semua berencana pindah ke hutan seberang untuk melalui kehidupan baru. Pemimpin rombongan mengingatkan, kita harus tiba di hutan seberang sebelum petang. Ingat, jangan sampai kalian terpisah. Tapi sayang, dalam rombongan tersebut ada seekor gajah betina yang sedang mengandung. Danu, si anak gajah tersebut, mengkhawatirkan ibunya. Apakah ibu baik-baik saja? Jangan khawatir sayang, ibu akan baik-baik saja. Jawab ibunya, meyakinkan Danu. Bu, jika adik lahir nanti, bolehkah aku memberinya nama Dani? Tanya Danu. Tentu sayang, jawab sang ibu. Namun, beberapa saat berselang, terjadi sesuatu yang mengejutkan. Ibu Danu melahirkan bayinya. Hore, sekarang aku menjadi seorang kakak. Hore, ucap Danu. Perjalanan terpaksa terhenti dan rombongan pun mulai cemas sebab sebentar lagi senja akan datang. Karena hari semakin senja, Pak Badak, si ketua rombongan pun memberi usul. Bu Gajah, maafkan kami, harus meninggalkanmu. Dani, ayo berdirilah, kamu pasti bisa, kata Danu memberi semangat pada adiknya. Adikmu masih lemah, Danu, kata Bu Gajah. Jangan paksa adikmu, Danu, kasihan dia masih lemah. Sebaiknya kamu susul rombongan, kata Bu Gajah. Dengan enggan, Danu melangkah meninggalkan ibu dan adiknya. Dani yang masih lemah terus berlatih berjalan. Lihat aku, sudah bisa berjalan, teriak Dani gembira. Hap, hap, hap. Terdengar langkah Dani bersemangat mengikuti langkah ibu dan kakaknya, meski sesekali ia terjatuh. Di tengah perjalanan, Bu Gajah mengeluh panjang untuk memberitahukan kabar gembira ini kepada rombongan yang di depan. Semua bergembira dengan kehadiran Dani. Cerita selesai. Jadi bisa jalan, Bu. Tuh, jadi yang dilahirkan siapa namanya? Dani. Kakaknya siapa namanya? Danu. Pintar. Tepuk tangan untuk semuanya. Mulai ceritanya. Wow. Agak. Pada suatu hari yang terik, ada seekor burung gagak terbang dengan kelelahan dan sangat kehausan. Ia berusaha mencari air untuk melepas hausnya. Itu adalah hari yang melelahkan bagi si gagak itu. Kemudian, si gagak mencoba untuk terbang lebih rendah dengan harapan dapat menemukan air, dan akhirnya, aha, ada air! Seru si gagak girang sambil melihat air pada sebuah teko yang terbuat dari gelas.
Si Gagak pun menghampiri teko gelas tersebut. Air, air, akhirnya aku mendapatkan air, seru si Gagak yang sudah tidak sabar lagi. Akan tetapi, air di dalam teko gelas hanya sedikit. Dan paruh si Gagak tidak cukup bisa untuk masuk ke dalamnya. Ah, bagaimana aku bisa meminumnya? Keluh si Gagak sedih. Andai saja airnya penuh, aku pasti bisa meminum air dari teko gelas ini, ucap si Gagak yang resah sambil memandang air dalam teko gelas yang teramat dalam. Andai saja airnya penuh, aku pasti bisa meminum air dari teko gelas ini, ucap si Gagak yang resah sambil memandang air dalam teko gelas yang teramat dalam. Ah, tidak, aku harus mencari ide. Bagaimana caranya agar aku bisa minum air yang ada di dalam teko gelas ini? Si Gagak pun berpikir keras mencari ide. Apa yang terjadi coba? Gak tahu. Ada yang tahu? Kita lanjut. Nah, tanpa putus asa, si Gagak mencari akal sambil melihat sekelilingnya. Siapa tahu ia menemukan sesuatu untuk dijadikan alat agar si Gagak bisa minum air dari teko gelas itu. Lalu, aha! Aku melihat ada batu-batu kecil, seru Gagak seperti mendapatkan ide. Bila batu-batu itu dimasukkan ke dalam teko gelas ini, air yang di dalam teko gelas ini pasti akan naik. Aku bisa meminumnya, kata Gagak. Si Gagak pun terbang mengambil batu-batu kerikil yang ada di sekitarnya untuk dimasukkan satu persatu ke dalam teko gelas. Aku mulai dengan batu ini, kata si Gagak dengan semangat karena dia mau minum. Baiklah, itu adalah batu yang kesekian kalinya aku masukkan ke dalam teko gelas itu. Aku akan mengambil batu lagi sampai airnya penuh. Dengan usahanya yang keras, air yang ada di dalam teko sedikit demi sedikit naik. Ayo burung Gagak, perjuanganmu mulai memperlihatkan hasilnya. Lakukan lagi, jangan putus asa, ucap Gagak mencoba menyemangati dirinya sendiri. Lalu, dengan sabar, si Gagak masih mengambil batu-batu kerikil untuk dimasukkan ke dalam teko. Dan akhirnya, yuk, ini adalah batu terakhir yang aku ambil. Semangat Gagak! Gitu katanya. Setelah itu, batu yang terakhir dimasukkan ke dalam teko gelas, airnya menjadi meluap. Akhirnya paruh si Gagak bisa masuk ke dalam teko tersebut. Karena usahanya, ia berhasil. Si Gagak menari-nari dengan riang dan gembira. Kali ini ia bisa meminum air dengan sepuasnya. Pada teko gelas itu, si Gagak memasukkan paruhnya kepada air yang meluap dan mulai meminumnya. Oh, betapa segarnya air ini, ucap si Gagak lega karena hausnya hilang. Kalau kita mau mencoba dengan berusaha keras pada segala sesuatu yang kita anggap susah, pasti kita akan berhasil dan bisa menikmati hasil dari perjuangan kita. Seperti burung Gagak yang tadi. Sudah selesai. Paham? Paham. Berarti kita harus berusaha. Oke. Halo anak-anak. Halo, Ibu. Di sini Ibu bawa apa nih? Buku. Betul. Ada yang tahu nggak ini hewan apa? Lebah. Ini lebahnya warna apa? Kuning. Kalau ini apa? Semut. Warnanya ungu. Betul. Ada yang bisa baca nggak? Ini judulnya apa? Ratu lebah yang sombong. Ratu lebah yang sombong. Di pagi hari yang cerah, Ratu Lebah bersiap-siap berkunjung ke kerajaan Batara Titan. Dia membawa oleh-oleh sarang yang penuh dengan madu yang lezat. Wahai Batara Titan yang bijaksana, kupersembahkan madu kami yang sangat lezat. Semoga engkau menyukainya, ucap Ratu Lebah. Yang cerah, Ratu Lebah bersiap-siap berkunjung ke kerajaan Batara Titan. Dia membawa oleh-oleh sarang yang penuh dengan madu. Bersiap-siap berkunjung ke kerajaan Batara Titan. Dia membawa oleh-oleh sarang yang penuh dengan madu yang lezat.
Wahai Batara Titan yang bijaksana, kupersembahkan madu kami yang sangat lezat. Semoga engkau menyukainya, ujar Ratu Lebah. Pemberianmu kuterima, hai Ratu Lebah. Terima kasih. Lalu apa maksud kedatanganmu? Jawab Batara Titan. Hai Batara Titan yang bijak, berikan aku semangat agar dapat melindungi maduku dari musuh. Jawab Ratu Lebah. Setelah berpikir sejenak, Batara Titan berkata, baiklah Ratu Lebah, permintaanmu kukabulkan. Tapi berjanjilah, gunakanlah senjatamu itu sebaik mungkin, atau sengat itu akan mencelakai dirimu sendiri. Karena terlalu bahaya, Ratu Lebah tidak mendengarkan nasihat Batara Titan. Terima kasih Batara Titan, terima kasih banyak. Kemudian ia kembali ke sarangnya. Di tengah perjalanan, Ratu Lebah tersenyum bahagia. Ia terus membanggakan sengatnya. Sekarang tidak ada yang bisa mengambil maduku, sebab aku sudah punya senjata ampuh, kata Ratu Lebah. Ketika sampai di sarangnya, Ratu Lebah melihat seekor semut hitam keluar dari sarangnya. Ia langsung marah karena ia berpikir semut hitam yang telah mencuri madu. Apa yang kamu lakukan di sarangku, hai semut hitam? Kau mencuri maduku ya? Kata Ratu Lebah marah. Tentu saja semut hitam itu ketakutan. Hai Ratu Lebah, aku tidak melakukan apapun di dalam sarangmu. Aku hanya kebetulan melintas saja, jawab semut hitam. Namun, karena terlampau marah, Ratu Lebah langsung menyengat semut hitam. Au, kata semut hitam itu. Setelah menyengat semut hitam, tubuh Ratu Lebah mulai sangat lemah dan sakit. Ia tidak tahu bahwa sengat yang diberikan Batara Titan bukan untuk menyakiti makhluk lain. Sebab jika digunakan untuk mencelakai yang lain, Ratu Lebah tersebut akan ikut celaka. Beres. Jadi orang itu nggak boleh sombong.